Oke. Miemasu ka? PowerPoint miemasu ka? あ、見えますよ。Ah, 私は見えますよ。yang lainnya minasang lihat gak? 見えます。Oke ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu namanya Mari ya, Imari Sensei. Dia orang Jepang. Apa namanya? Dia suka buat konten juga di Instagram. Jadi nanti minasang bisa follow tuh kalau mau belajar bahasa Jepang di Instagramnya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, saya mau ngebahas dulu nih tentang Jepang ya sedikit. Ya, jadi Jepang itu sebutannya negeri matahari terbit ya. Kenapa negeri matahari terbit ya? Karena dari kanjinya, dari kanji dan letak wilayahnya. Saya nggak ngejelasin detail ya supaya cepat. Ya, saya ngejelasin inti-inti poinnya aja. Oke. Bisa juga disebut negeri sakura ya karena di sana banyak pohon-pohon sakuranya juga. Oke, ada yang mau ke Jepang nggak di sini? Ada yang mau ke Jepang? Banyak. Nihon ikitai hito wa imasu ka? Banyak ya. Semoga suatu saat bisa ke Jepang ya, minasang. Hai. Oke. Ya, jadi ini bendera Jepang ya. Yang kiri, yang bawah ini lambang kekaisaran Jepang. Terus Jepang itu dulunya disebut Nippon ya, bukan Japan ya, bukan Nihon, tapi Nippon. Dari sebelum Perang Dunia Kedua ya, nama Jepang dulunya kan kalau bahasa Jepang Nihon ya, Nihon. Tapi kalau sekarang ya, bukan dulu, sekarang itu Nihon. Kalau dulu itu Nippon. Jadi artinya asal muasal matahari ya. Dia ada di negara di Asia Timur ya. Terus untuk pulau-pulaunya ya, jadi ada 4 dia pulau Jepang. Yang paling atas ini Hokkaido namanya Hokkaido. Terus Honshu ya, ini pulau terbesar ya. Kayak Tokyo ya. Terus Osaka, semua ini masuk ke dalam Honshu. Terus ada Shikoku ya, pulau yang kecil, dan yang paling bawah itu Kyushu. Nah, dari 4 pulau ini ada pulau yang terpisah ya, dia namanya Okinawa. Dia paling bawah ya, dia nggak berdekatan sama keempat pulau di Jepang ini. Oke, ini ya, ini gambarnya. Jadi ini Hokkaido nih, yang warna orange ini Hokkaido, ini Honshu ya. Ini Honshu, terus ini Koku, nah yang ini Kyushu. Nah di bawahnya sini sebenarnya masih di paling ujung di sini. Ini ada Okinawa. Oke, kalau dulu saya tinggalnya di sini di Tokyo, ya daerah Tokyo. Saya dulu tinggal di Tokyo. Hai, lanjut ya. Jadi nama internasionalnya Jepang. Ibu kotanya Tokyo. Terus bentuk negaranya dia kerajaan. Kepala negaranya masih kaisar ya. Terus kepala pemerintahnya Perdana Menteri, ya bahasanya Jepang ya. Terus untuk mata uangnya yen. Oke, lanjut. Nah, ini huruf-hurufnya ya. Tahu huruf Jepang ya? Minasang udah bisa baca kan huruf Jepang? Hiragana, katakana, sama kanji. Jadi huruf Jepang itu ada 3 dia, cuman hiragana, katakana, kanji ya. Nanti minasang apa namanya, kalau mau bisa bahasa Jepang harus bisa baca hurufnya dulu. Ini huruf-hurufnya nih. Kalau udah bisa baca huruf, nanti minasang bakal bisa tuh bahasa Jepang dengan sendirinya. Karena poin awal untuk belajar bahasa Jepang itu baca huruf Jepang. Ya, cuma 3 ini tuh kok, hiragana, katakana, dan kanji. Tapi kanji nggak sedikit ya. Kanji itu ada ribuan, ada ribuan. Oke, lanjut. Ya. Jadi penduduk asli Jepang ya dulu namanya suku Ainu ya, dia ras Mongol. Terus agamanya mayoritas Shinto, usianya rata-rata 83 tahun. Pendapatannya per tahun 4,4 juta yen. Pendapatan per tahun orang Jepang 4,4 juta yen. Tinggal dikali 130 aja tuh berapa? Juta, 40 juta, sekitar 500 jutaan lah per tahun ya. Kalau
rata-rata pendapatan orang Jepang. Terus budaya-budaya Jepang ada sado ya, sado itu upacara minum teh, ada ikebana, merangkai bunga, kabuki ya, ada seni tari. Ini upacara minum teh ya, sado. Terus untuk merangkai bunga ada ikebana. Nah ini nih budaya yang minasang paling tahu ya, anime ya, dan manga, anime sama manga. Terus ada kabuki ya atau seni tari dan macam-macam ya budaya-budaya Jepang. Hai. Oke, ya, perekonomian Jepang itu ada perikanan ya yang paling utama ya. Jadi Laut Jepang banyak menghasilkan ikan kurang lebih 7 juta ton ikan setiap tahun. Jadi karena adanya pertemuan arus panas ya, Kuroshio dan arus dingin Oyashio. Oke, terus ini makanannya ya. Ada yang tahu ini apa? Sensei, mohon maaf. Slide-nya enggak gerak. Masih di halaman pertama, jadi aku bingung. Serius? Iya. Udah bergerak nih Sensei. Yang lainnya gerak nggak? Baru bergerak ini, baru berubah. Ya udah saya nggak usah pakai ini deh, ininya aja. Makasih Sensei. Bukannya bilang dari tadi. Aku bingung, takut motong pembicaraan. Tapi ada yang bergerak nggak yang lainnya? Udah nyampe sini nih, udah halaman 10. Udah Sensei, udah. Udah ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada yang tahu apa namanya? Ini sushi ya. Sushi ya. Ada yang pernah makan sushi? Sushi ya. Belum pernah. Sushi ya. Ini namanya sushi. Ini salah satu makanan khas di Jepang. Tapi orang Jepang juga nggak makan sushi setiap hari ya. Biasanya orang Jepang tuh kalau setiap hari biasanya tamago ya. Tamago, telur. Tamago. Jadi Jepang merupakan negara produsen ikan terbesar di Asia. Ikan merupakan sumber protein yang sangat tinggi untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak. Oke, ini makanan-makanan di Jepang ya. Ada omurice, ya, terus ada takoyaki, ya, terus ini oden. Ini salah satu makanan yang paling saya suka nih, oden di Jepang. Kalau lagi musim dingin ya, atau fuyu, saya pasti makan oden. Ini ada tamago, daikon, ya, terus ada tofu, ya, ada namanya apa ya namanya lupa ini saya. Konyaku. Konyaku ya Sensei. Ya, konyaku. Konyaku ya, konyaku. Hai, lanjut ya, sugi. Baik, terus untuk transportasinya Jepang itu pakai kereta ya atau bis biasanya. Kalau kita kan masih pakai kendaraan pribadi ya, motor atau mobil. Jadi kalau di Jepang tuh orang yang punya kendaraan pribadi kayak mobil, kayak motor biasanya kalau nggak orang di daerah ya orang kampung atau orang kaya ya. Karena pajak di Jepang itu sangat tinggi ya untuk kendaraan. Bahkan untuk bikin SIM mobil aja, ya kalau di Jepang itu sekitar samgyakumang, sekitar 40 jutaan. Itu buat SIM aja ya, bukan beli mobilnya, itu buat SIM. Bikin SIM mobil. Jadi orang Jepang lebih suka pakai kereta ya. Terus ini ada Shinkansen. Kereta yang paling cepat ya, kereta paling cepat atau kereta peluru. Oke, lanjut. Terus untuk industrinya ya, sebagian negara industri menempati urutan nomor 2 di dunia dan nomor 1 di Asia. Jadi Jepang itu industrinya nomor 1 ya di Asia. Ini pasti minasang tahu ya nama-nama ini, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Ini industri-industri otomotif semua yang menguasai pasar Asia. Di kita semuanya rata-rata untuk mobil, motor pakai ini ya, pakai dari Jepang semuanya. Baik, selanjutnya untuk pertanian. Pertanian itu luas lahan pertanian 16% Jepang ya. Dia biasanya yang dihasilkannya bisa padi, kentang, jagung, ya, sayuran dan buah-buahan. Ya, terus ada teknologi hidroponik ya untuk
pertanian di Jepangnya. Jadi di bawah ini ada pipa-pipa yang bisa menyalurkan air, jadi nggak usah disiram lagi. Ya, dia pakai teknologi hidroponik namanya. Hai, oke, sampai sini selesai ya. Ini saya sengaja saya percepat dan persingkat karena Sensei ya, Imari Sensei itu nggak lama ya, nggak bisa lama-lama di sini. Dia ada kerjaan lain, makanya apa namanya saya percepat. Hai, ada pertanyaan kah? Atau ada yang mau bertanya ke Mari Sensei? Sensei, kita mau desu ka? あ、もちろんです。いいですよ。 Izin bertanya, Sensei. Hai, dozo. Ya, di sini kan kebanyakan pemula. Ada nggak untuk materi belajar bagi pemula gitu? Kayak misalkan cara efektif untuk belajar hiragana atau katakana gitu. Terima kasih, Sensei. Hai, nanya ke siapa? Ke saya, ke Mari nih, ke Mari Sensei. Langsung ke Sensei Arumi aja deh. Contoh, watashi ni kikimasu ne. Contoh, Sensei. 大丈夫ですよ。 Kalau saya belajar bahasa Jepang udah 9 tahun ya. Saya udah 9 tahun belajar bahasa Jepang. Saya tinggal di Jepang, pernah tinggal di Jepang, kuliah juga, kuliah sastra Jepang. Saya juga sekarang udah N2, JLPT N2. Nah, untuk bisa melewat itu butuh waktu ya pertama, butuh waktu dan pengorbanan. Kalau dulu saya belajar awal-awal baca huruf, ya, ngafalin, itu karena ada temennya. Jadi kalau ada temennya, ada saingan gitu, ada teman, ada saingan, saya jadi semangat ya buat belajar bahasa. Tapi kalau kita belajar sendiri, itu jadi malas nanti, nggak tahu untuk apa. Jadi kalau minasan mau belajar sesuatu ya, harus ada teman dulu nih, siapa? Atau ada orang yang sama-sama mau maju gitu, sama-sama mau berkembang, kayak gitu. Terus kalau terus biar bisa bahasa Jepang kayak hafal huruf ya, itu saya pelajarin setiap hari. Jadi di tembok kamar saya print kertas hiragana, kertas katakana, ya kanji itu sebelum tidur saya baca ya, kayak gitu. Saya juga sekarang setiap malam ini latihan soal-soal JLPT. Jadi di Android kan sekarang banyak tuh aplikasi untuk latihan-latihan soal. Nah, saya biasanya setiap hari 15 menit sebelum tidur. Nggak usah 2 jam ya, 3 jam sehari. Belajar 2 jam, 3 jam itu capek. 10 menit ya, 15 menit aja. Tapi setiap hari itu. Setiap hari. Oke. Hai, yang lainnya, Hokano hito wa shizumon arimasu ka? Hai, nggak ada yang mau bertanya ke Imari Sensei, nanti saya terjemahkan. Halo Kak, boleh nanya nggak Kak? Hai, dozo. Ini kan Kakak belajar bahasa Jepang kan? Bahasa Jepang kan banyak grammarnya. Gimana sih cara belajarnya supaya grammarnya abis dipelajari nggak lupa-lupa? Kalau saya diulang-ulang, nanya ke siapa nih? Langsung ke Ko Aruma. Oke, kalau saya belajar grammar ya yang tadi itu karena udah lama juga kan, saya udah 9 tahun belajar. Nah, saya kan rata-rata baru 2 bulan, 3 bulan belajar bahasa Jepang. Nanti mungkin kalau udah setahun, 2 tahun ya, itu bakal bisa sendiri. Ya, tipsnya setiap hari. Sehari 10 menit, sehari 15 menit gitu. Yang penting belajar ya. Jangan sehari bolong gitu. Jadi belajar bahasa Jepang itu udah jadi makanan sehari-hari buat saya. Kalau mau cepat ya sehari 2 jam, 3 jam. Ya udah nggak usah dihafalin, dibaca aja. Di sini ada yang bisa bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ada?
Ada Bisa kan bahasa Jawa, Kak. bahasa Jawa. Nah, itu kenapa minasang bisa? Karena sering dengar orang ngomong dan minasang sering praktek juga ngomong langsung pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, kayak cuma bahasa Indonesia. Nah, bahasa Jepang juga sama. Kalau minasang sering dengar orang lain ngomong, ya, kalau minasang sering praktekin, itu lama-lama bakal terbiasa, bakal bisa nanti. Makanya harus dibiasain, ya, harus dibiasakan. Oke, gitu aja. Hai, yang lainnya ada pertanyaan lagi? Halo, Sensei. Hmm. Ada buku nggak yang biar biasa cepet belajar otodidak? Secara Kalau otodidak. kalau buku yang basic ya, basic itu biasanya pakai Minano Nihongo ya. Minano Nihongo. Kalau saya dulu, tapi sekarang saya udah nggak pakai buku belajar. Saya belajarnya dari artikel ya, artikel atau dari koran ya, dari koran kayak gitu. Dari YouTube, dari manapun. Kalau belajar untuk level N1 udah nggak pakai buku lagi. Udah apa yang di sekitar aja udah jadi bahan ajaran yang ada di sekitar. Nah, makasih Sensei. Hai. Hai. Ada yang mau bertanya ke Mari Sensei? Nanya tentang kebudayaan di kehidupan di Jepang gimana gitu. Gak ada? Saya Sensei. Hai. Aditya. Ya mohon maaf ya, ini saya lagi di jalan. Begini kan yang saya ketahui dari sendiri kan dia bisa menerjemahkan dari bahasa ya. Ada bahasa ya cara menerjemahkan. Nah, bisa sharing tips ya untuk bagaimana belajar untuk banyak bahasa seperti itu. Baginya seperti Apa? Suaranya kurang jelas ya, Aditya Sang. Coba diketik deh, coba diketik. Saya nggak kedengaran. Sebentar. Kedengaran? Oke. Gini, saya ingin tanya ke Imari Sensei sih ya. Kan setahu saya Imari Sensei ini juga bisa menerjemahkan dari beragam bahasa ya, kayak Jerman, Rusia, terus Indo sama Arab gitu kan, dan lain-lain lah. Nah, saya ingin bertanya bagaimana sih proses pembelajarannya untuk menguasai banyak bahasa seperti itu gitu. Soalnya kan itu banyak banget kan, bagi waktunya bagaimana, metode belajarnya bagaimana, dan butuh berapa lama gitu sih. Terima kasih. Maaf ya, saya ini benar-benar di pinggir jalan. Oke, hai, daijoubu desu. Hai, Imari Sensei ni sumoushimasu ne. はい、わかりました。はい。どうぞ。アディティアさんが、いて、今先生がなんか、インスタグラムに、たくさん言語が翻訳して、それどうしてできますか？はい。インスタグラムの翻訳は、まず、インドネシア語はアルム先生が翻訳してくれています。はい。そして、日本語はもちろん私、英語も私が書いていて、ドイツ語も私が書いていて、イタリア語は友達が書いています。ロシア語も友達が書いてくれています。はい。なので私が書いているのは日本語、英語、ドイツ語です。はい。Ya, jadi yang terjemahin sebenarnya bukan sendiri ya, bukan dia sendiri ya. Kalau dia cuman bahasa Jepang, bahasa Inggris, sama bahasa Jerman. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Italia itu, bahasa Rusia itu teman-temannya sama saya. Jadi kita saling belajar aja buat belajar. Kayak gitu. Kok boleh nanya lagi gak? Hai, dozo. Ini ke
ke sensei yang di Jepang ya. Hai, Kan hai. si sensei eh, orang Jepang ya, Iya, iya. Nihonjin. Doyate ano Gaikuni no go apa ya? Ya belajar bahasa Jepang lainnya yang supaya cepet tuh gimana? Kan kalau sensei yang dari Jepang ini kan perspektifnya dari negara luar kan. Gimana sih kalau si sensei belajar bahasa yang selain bukan dari Japanese, kan lumayan jauh. オッケーオッケー。はい。はい、今井先生は、なんか、ドイツ語と英語も勉強していますね。でも、どうやってその言語を、マスターにするのが早いと聞きましたね。どうやって、私はまだ英語もドイツ語も、ペラペラじゃありません。だからいっぱい間違えると思います。はい。なので、マスターはしてないですけど、なんだろう。やっぱり大事なのは単語と文法、あとはそれを使うことですね。インプットしたら必ずアウトプットすることが大事だと思うので、皆さんもアルム先生からたくさんインプットして、そして日本語を使う、日本語を話すと、すぐレベルアップはすると思います。はい。Ya, jadi tadi apa namanya dibilang dia sendiri masih belum lancar ya kalau untuk belajar bahasa asing juga. Tapi kalau ada yang dipelajarin dari inputnya, apa yang kita pelajarin inputnya, terus langsung kita keluarin gitu outputnya, langsung kita praktekin. Misalkan hari ini kita belajar bunpo ya, terus nanti bunpo itu langsung dipraktekin ya. Terus kita belajar kosakata yang baru, nah kosakata itu langsung kita praktekin. Itu supaya kita jadi lebih cepat kayak gitu untuk belajar bahasa asing. Ya, tapi yang paling penting yang Imari Sensei bilang tadi itu ya tanggo itu kosakata ya, kosakata terus bunpo ya, tata bahasa kayak gitu. Itu dua aja yang paling penting. Kalau untuk yang lainnya ya, yang lainnya kayak misalkan nanti ada yang salah-salah ya, itu nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah berusaha untuk membuat suatu kalimat dalam bahasa Jepang ya, atau dalam bahasa asing yang lain yang kita pelajari sekarang. Seperti itu. Oke? Oke, terima kasih. Hai. Hai, hoka no hito wa sumo arimasu ka? Tanya sekarang lagi musim apa di Jepang kayak gitu. Terus atau gimana kehidupan di Jepang? Kita sharing aja di sini. 私、今井先生、日本の文化はどうですか？日本の文化、Okay. 日本の文化ですか？文化。日本の文化。どうですか、アルム先生。アルム先生、どうですか？私も知らなかった。日本の文化はたくさんありますから。でも私が一番好きな文化は何でしょうか。アニメかな。アニメ。やっぱアニメは人気ですね。外国の方にとてもアニメは人気だし、日本の人もみんな好きですね、アニメ。大人も子供もみんな好きですね。Hai. Ya, jadi kalau untuk budaya Jepang tergantung orang sih ya. Ini juga tergantung orang budaya Jepang. Sensei wa ichiban suki na bunka wa何ですか？日本の一番好きな文化。難しい質問ですね。好きな文化は、やっぱり、なんだろう。なんか、アルム先生わかりますか？なんか空気を読む。
空気を読む文化。そうそうそう。なんかこう話さなくても相手が嫌なことは言わないとか、こうなんとなく空気で、なんだろう、なんかこう対応を変える、こう相手を気遣うっていう文化はなんかいいなと思います。でもインドネシアもありますか？どうですか？インドネシアもなんか他のそういう文化もありますけど、ちょっと名前は違いますね。名前がそうなんです。Ya, jadi kalau di Jepang ya, ada budaya membaca situasi ya, kukyoyomu. Ada singkatannya ya. Ryagaku shite wa keiye, 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 keiye. Kei. Kukiyoyomanai. Jadi kalau lagi ada misalkan kita gak mau, kalau di Jepang misalkan kita sering diundang gitu buat makan ya, buat jalan-jalan, tapi ada kalanya kita gak mau ikut gitu, gak mau diajak ya, tapi dipaksa gitu. Nah itu orangnya nggak bisa baca suasana ya, itu namanya kukiyomanai ya, kukiyomanai, kukiyomu. Kalau kukiyomu orang yang bisa baca situasi ya, kayak gitu. Ada budaya kayak gitu. Kalau kita di Indonesia ada budaya kayak baper ya, baper, sama lah kira-kira kayak gitu. Hai. Ada lagi yang mau bertanya? Mau soro-soro jikan di sini. Daijoubu desu ka? まだ大丈夫ですよ。Arigatou. Yang lainnya, Hai, Rafael Sang, dozo. Imori Sensei や。Imori Sensei、私がもう1年日本語を勉強しました。で、なんで今まで話すのはまだできないんですか？でもとても日本語上手だと思いますよ。話せていますよ。上手だと思います。ね、アルム先生。そうですね。上手ですよ。上手。先生、いっぱいチャンスがあるけど、この恥ずかしいと怖い感じは感じした。どうやってこのダメの感じなくなりましたが、インプットください。ありがとうございました。あれですね、やっぱり話すと恥ずかしいとか、ちょっと怖いとかありますよね。私もあります。他に外国語を話すと緊張したり、間違えたらどうしようって思うけど、やっぱりチャレンジですね。話さないと伸びないですよね、アルム先生。はい。私も日本にいたときに、初めて日本にいたときに、なんか、書くのが、読むのができるけど、話すのときに、全然できなかった。でも、毎日アルバイト時、学校の時、日本語を使ったら、だんだん上手になると思います。そうですね。いっぱいやっぱ使うことが大事ですね。Jadi semakin banyak dipakai, semakin bisa bahasa itu. Saya yang sekarang ini untuk bicara kadang-kadang masih suka gagap gitu. Tapi ngerti apa yang diomongin orang Jepang, apa yang saya pengen sampaikan itu ngerti. Jadi nggak usah takut salah ya. Orang Jepang juga kalau misalkan kita salah, itu biasanya dia nggak akan marah gitu, malah senang. Karena bahasanya dipakai sama kita untuk belajar. Seperti itu. Hai,最後の質問ですよね。もうそろそろ。はい。最後の。じゃあ最後にしますね。最後。ありますか？Mari sensei mau ada kerjaan yang lain. Hoka no shigoto ga arimasu kara. 忙しそうですね。すいません。Hai, yuk. Ada lagi pertanyaan?
Sensei izin bertanya Sensei. Hai, Minasan. Untuk belajar Zoom seperti ini, apakah ada jadwal selanjutnya atau gimana Sensei? Mohon arahannya. Oh, Terima kasih. enggak. Ini cuma sekali-sekali aja kok ya. Tapi nanti mungkin next bakal ada ngundang orang Jepang tapi beda gitu, beda orang ya, ganti-gantian. Teman saya kan ada banyak ya orang Jepang. Jadi ganti-gantian nanti. Ada yang lain. Tanya ke Imari Sensei coba apa? Sebelum dia apa namanya mau duluan nih, dia mau ada kerjaan yang lain soalnya. Ada? Apakah ada yang mau bertanya? Hoka no hito sumo arimasu ka? あ、アルム先生、ごめんなさい。ちょっともう次の仕事に行かないといけないので、また一緒に参加させてください。次。いいですか？いいです。はい、大丈夫です。はい、また次の別の日に。ありがとうございます。すいません。さようなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい。Oke, minasan, kita mau lanjut belajar ya. Jangan leave. Hai, wakarimashita. Di sini ada yang udah pada bisa baca hiragana dan katakana kan? Udah belum? Udah. Hiragana berbisa. Udah. Sudah ya? Ada yang sertifikat N5 atau N4 bahkan. Nanti kalau yang punya N4, sini saya rekomendasiin buat magang ke Jepang atau enggak sekolah bahasa di Jepang. Yoroshiku onegaishimasu. Ada yang punya N4? Hai, motemasu yo. Motemasu, Muhri-san. Motemasu ka? Hai, motemasu. Itsukemashita ka? Sono N4 no shiken wa itsu ukemashita ka? Kapan ikut? Mo nagakatta desu yo. Nagakatta? Hai. Nagakatta. Nannen? 2年ぐらいかも。ちょっと忘れてます。Tahun berapa ikut? 2002年。2002年? Hai. Ya, sumari. Niju kangneng mai kan? Niju kangneng mai? 21kangneng maiぐらいですね。だから日本語はまだ今はもうバラバラになった。Sugoi. Mantap ya. Iya. Ya udah nanti bisa datang ke Tensai tuh. Kalau misalkan udah punya. だからまた日本語を勉強したいんですが、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく。Bentar ya. Arum sensei wa ima mata Nihon ni sunderimasu ka? Iya. Ima Indonesia ni imas.そうですね。Wachi wa kaeta bakarin desu kedo. Baru pulang saya. Baru pulang dari bulan April. Indonesia no wa doko no machi desu ka? Watashi wa Jakarta出身ですが、今はカラワンにいます。そうですね。カラワンにいます。カラワン。私は中部ジャワのバタンから来ました。よろしくお願いします。なるほど。よろしくお願いします。はい。Kelihatan ya, minasang? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini di buku Minano Nihongo bab 24 nih. Ada bab 24. Tapi saya buat PPT-nya, presentasinya, saya mau ngejelasin ya, supaya minasang lebih paham. Jadi kalau yang belum bisa baca hiragana, dengerin aja, dengerin. Tapi yang udah bisa, saya pengen minasang juga buat contoh dari apa yang kita pelajarin. Ya. Jadi tipsnya yang tadi saya bilang dan Imari saya bilang, ya.
input ya, apa yang udah masuk langsung dikeluarin gitu, dipakai. Kita pelajarin, kita pakai. Jangan cuma dipelajarin aja tapi nggak dipakai. Oke, jadi di Nihongo bab 24 Niju Yongka ya, kita belajar tentang te agemas, te moraimas, te kuremas. Ini sebenarnya di bab 7 ada ya, moraimas, agemas. Nah, cukup. Bentar ya minasan, baterainya mau habis. Jadi te agemas ya artinya memberikan, mengapakan. Te moraimas dia artinya diapakan, terima. Te kuremas artinya sama te moraimas. Bedanya kalau te kuremas ini ada rasa kesan terima kasih ya. Dan untuk kita. Hai. Dari kuremas dulu ya. Jadi kuremas mempunyai arti memberi sama dengan agemas. Oke. Artinya nggak ada bedanya kalau dalam bahasa Indonesia. Kuremas dan agemas. Sensei boleh di screenshot nggak? Boleh. Oke, makasih Sensei. Boleh ya. Oke. Nah, jadi te agemas dan te kuremas ya. Ini sama artinya. Bedanya kalau agemas ya, dari saya ke Hoka no Hito atau Tanin itu memberi, dari saya ke orang lain itu memberi. Tapi kalau kuremas orang lain yang memberi ke saya. Bedanya itu aja. Jadi kalau ada dapat sesuatu dari orang lain contohnya ibu haha ya. Haha wa watashi ni chokoreto kuremashita kayak gitu. Tapi kalau watashi wa haha ni chokoreto agemasu, tinggal dibalik aja. Artinya sama. Hai. Jadi ini contohnya nih. Kuremas. Watashi wa Kana-chan ni hana o agemashita. Saya memberikan bunga kepada Kana-chan ya. Contoh, sudah memberikan bunga kepada Kana-chan. Oke, sudah memberikan bunga kepada Kana-chan. Nah ini maksudnya saya sebagai subjeknya, Kana-chan sebagai orang yang dikasih ya. Kita yang ngasih berarti. Memberikan, kalau diterjemahin, saya dari subjeknya. Memberikan bunga pada saya memberikan bunga ni di sini artinya kepada Kana-chan. Oke. Ya. Nah, kalau dibalik, Kana-chan wa watashi ni presento o kuremashita. Kana-chan wa watashi ni presento o kuremashita. Kana-chan sudah memberikan hadiah kepada saya. Ya. Jadi Kana-chan sebagai subjeknya. Kana-chan memberikan hadiah kepada saya. Memberikan kuremas, memberikan agemas ya. Karena bentuknya sudah lampau, kayaknya masta ya. Nah, ini kenapa dia beda? Ada yang pakai kuremas, ada yang pakai agemas. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Kalau orang ya yang memberikan kepada saya, kepada kita dari luar ke dalam, pakainya kuremasta. Tapi kalau saya yang memberikan ke orang lain ya, kita yang memberikan sesuatu ke orang lain, pakainya agemashita. Oke, contoh yang lain. Tomodachi wa imoto ni chokoreto o kuremashita. Tomodachi wa imoto ni chokoreto o kuremashita. Ya. Jadi teman memberikan coklat kepada adik perempuan. Seperti itu. Hai, ada yang mau bertanya minasan shitsu mo arimasu ka? Sebelum saya lanjut. Gak ada. Kelihatan kan ya gambarnya? Hai. Oke, lanjut ya kalau tidak ada yang mau bertanya. Jadi ini ada kata kerja bentuk T ya. Jadi harus bentuk T. Di bab 14 kita udah belajar ya. 14 bentuk T.
Ada te agemasu, te moraimasu, te kuremasu. Oke. Nah, kalau te agemasu kita ya memberikan suatu kebaikan kepada lawan bicara dan perbuatan menurut kebaikan hati si pembicara. Contohnya ya dari te agemasu dulu. Hai. Watashi wa gakusei tachi ni nihongo o oshiete agemasu. Watashi wa gakusei tachi ni nihongo o oshiete agemasu. Saya akan mengajarkan bahasa Jepang kepada para siswa. Ya, jadi saya sebagai subjeknya, saya mengajarkan bahasa Jepang pada para siswa. Nah, oshiemasu aja kan mengajarkan ya, tapi kalau ada oshiete agemasu, ini oshiete agemasu, maksudnya memberi ya, agemasu kan memberi pelajaran, gitu, memberi pelajaran. Te agemasu udah satu paket ini, oshiete agemasu. Memberi pelajaran apa? Bahasa Jepang, nihongo. Kepada siapa? Kepada siswa gakusei tachi ni. Siapa yang memberinya? Watashi, seperti itu. Oke. Lanjut. Watashi wa tomodachi ni hon o kasete agemashita. Watashi wa tomodachi ni hon o kasete agemashita. Saya sudah meminjamkan buku kepada teman, ya. Jadi saya nah, di sini ada kasimas. Kasimas artinya meminjamkan. Kalau kasete agemashita, ya, artinya saya memberi pinjaman, ya. Memberi pinjaman buku untuk teman atau kepada teman. Ya, jadi kalau pakai te agemasu, kita memberikan apa? Ya, ada kata kerjanya, harus bentuk te. Mengajari, yang mengajarkan, membelikan berarti nggak enak tuh. Belikan. Kate ya, kate agemasu. Kayak gitu. Dari kaimas, bentuk T-nya kate. Hai, lanjut ya. Sekarang te moraimasu. Jadi te moraimasu ya bentuknya menjadi pasif. Ya, moraimasu doang nih, moraimasu artinya menerima, moraimasu menerima. Oke, kalau te moraimasu menerima sesuatu hal yang kegiatannya dilakukan lawan bicara. Contoh, watashi wa chichi ni keitai denwa o katte moraimashita. Watashi wa chichi ni keitai denwa o katte moraimashita. Saya sudah dibelikan HP oleh ayah saya. Jadi saya sebagai subjeknya. Nah, katte moraimashita, katte tadi kan artinya membeli. Nah, kalau katte moraimashita artinya dibelikan. Dibelikan handphone oleh ayah saya. Ini bacanya keitai denwa ya. Keitai denwa itu HP. Keitai sendiri artinya telepon. Keitai artinya genggam. Kalau denwa artinya telepon. Telepon genggam ya. Keitai denwa itu. Kalau orang Jepang biasanya udah jarang tuh yang pakai keitai denwa. Sekarang bilangnya smaho ya. Smaho dari smartphone. Gitu, smartphone. Oke. Hai, lanjut ya. Ini banyak yang join nih kayaknya. Oke, contoh yang berikutnya. Watashi wa tomodachi ni hikkoshi o tesudatte moraimashita. Watashi wa tomodachi ni hikkoshi o tesudatte moraimashita. Saya sudah dibantu pindahan oleh teman. Nah, dari kata-kata tetsudaimasu, bentuk T-nya tetsudatte. Tambahin moraimashita, bentuknya jadi pasif, diapakan? Dibantu ya. Dibantu pindahan oleh teman. Siapa yang dibantu? Saya, watashi, saya. Oke, dibantu pindahan oleh teman. Bentuknya masta, berarti sudah lampau. Hai, contoh yang berikutnya. Watashi wa sensei ni kono kanji no imi o setsumei shite moraimashita. Watashi wa sensei ni kono kanji no imi o setsumei shite moraimashita. Saya sudah dijelaskan arti kanji ini oleh guru. Saya lagi subjeknya watashi wa setsumei shite ya. Setsumei sendiri artinya menjelaskan. Tapi kalau setsumei shite moraimashita bentuknya jadi pasif. Artinya jadi dijelaskan arti
kanji ini oleh guru. Ya, jadi bahasa Jepang harus terjemahin dari belakang ya, jangan dari depan. Begitu. Baik, lanjut. Yang terakhir ini ada bentuk te kuremas. Ya, jadi umumnya yang menerima perbuatan adalah orang yang berbicara, maka watashi ini yang menyatakan penerima biasanya tidak perlu diucapkan. Jadi kalau bentuk te kuremas, watashi itu jarang diucapkan. Ya, seperti halnya kata kerja bentuk te moremas, ya bentuk ini juga mengandung makna rasa terima kasih orang yang menerima perbuatan. Tapi perbedaannya, kata kerja bentuk te kuremas, subjeknya adalah orang yang melakukan perbuatan, sedangkan kata kerja bentuk te moremas, subjeknya adalah orang yang menerima perbuatan. Oke. Jadi kalau te kuremas, subjeknya orang yang melakukan perbuatan. Siapa yang memberi? Ya, memberi dari luar ke dalam gitu. Contoh ini, Yamada-san wa kizu wo katte kuremashita. Yamada-san wa watashi ni kizu wo katte kuremashita. Pak Yamada sudah menggambarkan peta untuk saya. Nah, di sini ada watashi tapi di dalam kurung. Ini namanya kako dalam kurung. Pak Yamada menggambarkan peta untuk saya. Kita akan menerima kebaikan dari Pak Yamada. Kebaikannya apa? Ya, kizu wo katte kuremashita. Digambarin peta ya. Oke. Siapa yang menggambarin? Pak Yamada. Pak Yamada sebagai subjeknya. Pak Yamada menggambari peta untuk saya kayak gitu. Jadi sesuatu yang diberikan orang lain kepada saya pakainya te kuremas, diapakan ya kata kerjanya. Contoh yang kedua. Haha wa watashi ni ryori o sukutte kuremashita. Haha wa watashi ni ryori o sukutte kuremashita. Ibu saya sudah membuatkan masakan untuk saya. Jadi ibu sebagai subjeknya. Ibu ya membuatkan masakan untuk saya. Gitu. Tapi boleh watashi ni-nya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Oke. Ibu ya membuatkan masakan. Kalau bentuk te kuremas ya itu ada rasa terima kasihnya. Kalau minasang sering nonton YouTube ya, YouTube orang Jepang, pasti mereka suka bilang kayak gini ya. Kayak mite kurete arigatou gozaimasu ya. Mite kurete arigatou ya. Gozaimasu. Oke. Mite kurete arigatou gozaimasu dari kata mimas, tambahin kuremas. Bentuk te lagi, te arigatou gozaimasu. Terima kasih sudah dilihat nih video saya, maksudnya kayak gitu. Oke. Jadi te kuremas ya, itu sesuatu yang orang lain berikan kepada saya dan ada rasa terima kasih. Hai, selanjutnya. Ini kakak perempuan ya, Ani ya. Ani wa one ya, one. Ya, one wa watashi no heya o souji shite kuremashita. Ya, kakak perempuan saya sudah membersihkan kamar saya. Oke. Watashi no heya o souji shite kuremashita. Membersihkan kamar saya. Siapa? Ya, ini one, kakak perempuan kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan minasang? Sumong arimasu ka? Aneh desu ka? Aneh ya, aneh. Maaf. Kalau ada yang mau ditanya, boleh di chat, kolom chat ya. Kolom chat. Baik. Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Terakhir. Hai, ini ada stekina nekutai desu ne ya. Ada kata benda orang enggak, kata kerja. Tomodachi ga kuremashita. Nah, ini ada enggak pakai ni, enggak pakai wa, pakainya enggak. Ya diberikan teman karena dia langsung. Tomodachi ga kuremashita. Ada percakapan stekina nekutai desu ne. Ya, dasi yang bagus ya. Tomodachi ga kuremashita, diberikan teman. Jadi penjelasannya terhadap topik yang dikatakan oleh si pembicara stekina nekutai desu ne. Terus lawan bicaranya menjawab informasi baru yang tidak diketahui oleh si pembicara tersebut di atas ya menjadi ya tomodachi ga kuremashita ya. Jadi dia udah tahu nih
Kononeku tewa tomodachi ga kuremashita. Langsung dia, nggak usah pakai tomodachi. Kononeku tewa. Oke, subjek dalam kalimat yang menunjukkan informasi baru tersebut ditunjukkan oleh partikel ga. Jadi dia pakai partikel ga kalau dia langsung diberikan siapa? Tomodachi ga kuremashita. Oke. So, ada kata tanya ga kata kerja. Ya. Jadi partikel ga dipergunakan untuk subjek sebagai kata tanya seperti pada pelajaran 10 ya yang arimas atau imas dan pada pelajaran 12 mengenai kata sifat. Selain itu, kalimat kata kerja dapat dipakai partikel ga untuk menunjukkan subjek. Ya. Dare ga tetsudai ni ikimasu ka? Dare ga tetsudai ni ikimasu ka? Ya, siapa yang akan pergi untuk membantu? Dia langsung kata tanya kan dare ga, kata tanya ga kata kerja. Tetsudai ni ikimasu ka? Ini bacanya ani ya. Ani ga ikimasu. Kakak laki-laki saya yang akan pergi. Seperti itu. Oke. Penjelasan bab 24 selesai nih sampai di sini. Ada pertanyaan? Kita nggak lama-lama nih. Kalau ada yang mau tanya atau di luar sini juga boleh tanya apa aja. Hai. Semua arimasu ka, minasan? Atau saya yang tanya ya? Saya yang tanya. Ini Minasang di sini apa namanya? Tahu kelas ini dari grup apa? Facebook atau Line atau dari Tensai? Dari Line. Dari Line ya? Dari teman, Kak. Dari grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Di Instagram. WhatsApp. Karena Dari Tensai Sensei. Bagus ya. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Tadi kan Imari Sensei dia cuma bisa setengah jam. Tapi saya pengen buat kayak gitu lagi. Jadi belajar bahasa Jepang sama orang Jepang langsung, kita bisa tanya jawab ya kaiwa. Bisa kaiwa juga ngobrol, tapi ganti-gantian gitu. Nanti ada teman saya lagi. Ya, pokoknya mungkin kalau nggak setiap minggu, setiap 2 minggu lah. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi kalau minasang apa namanya tertarik ya untuk belajar bahasa Jepang, tapi sama orang Jepang langsung, minasang boleh tuh kontak ke saya nanti atau ke Tensai. Dekireba UBD shite kudasai ne, Sensei. Hai. Yoru desu ne. Yoru wa kalau malam ya. Ya, yoru wa chotto nihonjin wa dekinai kamoshirenai kedo. Jisa wa 2時間違いますから、ここはなんかまだ11時ぐらいですが、そこはもう1時ですよ。そうですね。だから、できれば7時にここでですね、インドネシアで7時に、日本は9時かもですね。そうです。だから、それは、大変ですね。そうですね。Susah ya. Kalau di Jepang malam-malam tuh orang Jepang susah biasanya. Oke. Minasang. Perbedaan wa sama enggak dalam kata kerja. Ya. Oke. Yang tadi ya. Kalau untuk kata kerja itu biasanya nggak pakai wa ya, pakai o. Pakai partikel wo. Nah, tapi kalau wa itu biasanya untuk kata benda, bukan untuk kata kerja. Kalau wa untuk menjelaskan. Ya, ini ada pertanyaan dari Muhammad Iqbal Sang di kolom komentar.
Jadi kalau partikel wa untuk menjelaskan, kalau partikel ga untuk menegaskan. Contoh ya, saya di komentar nih. Watashi. Kayak romaji aja ya, watashi wa isha desu. Watashi ga isha desu. Ini maknanya, artinya sama aja. Watashi wa isha desu. Dokter isha itu. Bukan ya. Watashi ga isha desu. Ya, dokter juga. Nah, kalau yang atas terjemahin jadi kayak gini. Saya adalah dokter. Nah, kalau yang bawah, sayalah dokter. Kayak gitu. Jadi lebih tegas kalau pakai partikel ga biasanya. Oke. Paham ya? Kalau untuk kata kerja, ya ini kan dalam kata kerja biasanya pakai partikel wo. Nah, kalau kata kerja ga ya. Tadi yang udah dijelasin. Oke. Jadi ini terhadap topik yang diberikan oleh si pembicara. Jadi si pembicara udah tahu topiknya. Jadi langsung diberikan oleh siapa? Depannya harus kata benda orang. Kayak gitu. Baik, ada lagi pertanyaan yang tanya? Nggak ada. Oke, kalau ini kan mau saya akhiri ya. Kalau mau tanya bisa ke WA ya, WA saya 0. Ya, itu WA sama IG saya ya. Pera Nihongo. Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, saya mau akhiri nih. Kita ketemu lagi mungkin 2 minggu kemudian. Tapi sama orang Jepang yang berbeda ya. Saya teman orang Jepang ada banyak soalnya. Ada banyak. Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya akhiri ya sampai di sini. Mata ne, minna. Jane. Sayonara. Ya, otsukaresama deshita. Arigato. Arigato.